Halo semuanya, saya Demas Edgar Adiuda NIM 69. Dan saya Ayu Sabrina Rahmadani dengan NIM 46. Saya Devia Palutinovianti dengan NIM 49. Hari ini kita akan melakukan eksperimen agresi dengan judul ikuti kita terus ya. Dadah! Oke, jadi hari ini kita mau melakukan eksperimen tentang agresi dengan judul pengaruh anonim terhadap respon saat melihat video agresi. Jadi kita mau ajak teman-teman responden untuk melihat sebuah video agresi. Lalu setelah itu nanti kita tanya-tanya. Nah, kita ini mau lihat apakah anonim atau saat mereka menyebutkan nama itu mereka mempunyai pandangan respon yang sama. Ayo kita mulai. Pada eksperimen kali ini, kelompok eksperimen melihat video yang sudah kami siapkan. Kelompok eksperimen berjumlah 30 orang yang dibagi menjadi 4 sesi. Dan setiap sesi akan kami bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok anonim, yang dimana akan mengisi kuesioner anonim. Kelompok kedua adalah kelompok tidak anonim, yang dimana akan mengisi kuesioner tidak anonim. Kelompok ketiga adalah kelompok gabungan, yang dimana akan mengisi kuesioner anonim dan tidak anonim. Diharapkan seluruh kelompok eksperimen menjawab dengan sejujur-jujurnya. Berikut adalah video yang kami tampilkan pada saat eksperimen. Nih, ibunya seperti ini. Dia tuh nggak tahu namanya antri. Ya ibu harusnya tahu dong. Ibu sebagai orang tua harusnya ngasih pelajaran kepada yang lebih muda. Ibu lihat dong belakang tuh, rame kan? Ibu tuh harusnya antri. Udah jauh-jauh datang ke sini belanjaannya nggak ada. Anak saya nangis. Nggak ada hubungannya sama saya bu. Nggak ada hubungannya sama saya bu. Ibu tuh jangan drama ya. Masker dipakai bu, dipakai masker. Ke rumah kamu ya, emang ada bapak kamu? Bodoh, goblok tau. Iya. Ibu doang sih. Ya, dari ujung ke ujung nih. Ibu doang. Hey, Whooper. Gosh, no, bro. Aksi jahat yang terekam. Semua dijauhi tangga seperti ini ya. Dan semoga beliau terpenuh hatinya untuk tobat. Terus? Sok atuh muter. Diinjak, ibi diinjak, ibi diinjak, iya udah coba injak. Tolong kasih viralin dah. Video yang kami tampilkan mulai dari video agresi verbal hingga agresi fisik. Kelompok eksperimen menunjukkan respon yang beragam, mulai dari menunjukkan ekspresi yang tegang, penasaran, ekspresi tertawa, hingga ekspresi tercengang. Apakah sama jawaban mereka ketika mengisi kuesioner dengan ekspresi mereka ketika melihat video ya?
Di menit-menit terakhir, yang dimana video sudah menunjukkan agresi fisik yang serius, ekspresi kelompok eksperimen mulai tegang dan mereka mengamati video tersebut lebih serius, seolah-olah mereka ikut merasakan kejadian tersebut. Baik, terima kasih sudah menonton. Nah, setelah ini saya minta teman-teman untuk mengisi kuesioner yang sudah tertera. Tapi tunggu dulu, nanti kami akan membaginya menjadi 3. Tapi ini nanti tidak saya jelaskan. Jadi yang ya ini apa? Nah ini silakan Nabila belakangnya, kalau Fatimah scan yang ini, mengisi kuesioner yang ini. Oke teman-teman, kita kan tadi udah lihat video ya. Nah, menurut kalian tuh tadi gimana videonya? Coba dari sini dulu. Bikin emosi. Iya, bikin pengen. Terlihat sangat kesal banget melihat video tadi. Kesal? Iya. Emosi ya, melihat itu. Itu jujur kayak orang tolong sih. Astagfirullah, orang tolong. Coba kalau kalian nih ada di situ, sekarang nggak ada dari sini. Kalian mau ngapain emang? Kumpulnya dibalik, boleh nggak? Kalau aku tak bakar orangnya. Kalau aku sih tak bales ya. Males. Sama aku juga tak bales juga. Kalau dia ngaplok tak ngaplok balik. Oke. Kalau aku tak maki-maki sih. Maki-maki. Berarti semua ini pada nggak setuju ya? Iya. Oke. Siapa yang setuju? Kalau nggak kan setuju gila sama ya. Kalian kan tadi kan udah nonton video dari kita ya. Itu menurut kalian gimana sih videonya? Kalau menurut saya tuh tindakan pelaku tuh sangat tidak bermoral. Kalau menurutku tuh emang nggak bisa ditoleransi ya. Itu kan juga kekerasan. Jadi nanti bisa buat kita psikologisnya menurun. Nah itu fisik kita nanti juga mungkin bakal lebam-lebam gitu ya. Nggak bisa ditoleransi banget. Nggak ada etikanya malah ya. Pengen Emosi banget ya. Mas banget. Nah, kalau kalian ada di posisi itu, apa sih yang bakal kalian lakuin? Kalau aku sih bakal laporin sih sumpah. Kalau aku, kan aku pernah di posisi kayak gitu ya. Mungkin pas aku pernah cerita ke mamaku kalau misalkan aku pernah digituin itu aku waktu itu pernah digituin ya. Itu aku nggak diem aja, itu aku jambak. Iya, aku lawan. Sebenarnya awalnya tuh diem karena mungkin bakal hilang gitu ya mereka bakal tobat. Tapi ternyata enggak, karena udah makin gedek juga, jadi tak Mendingan lawan aja. Iya, aku lawan itu. Berapa ya? 3 lawan 1 kalau nggak salah. Tapi itu masih bocah-bocahnya, jadi mainnya jambak, cakar gitu. Tapi intinya aku ngelawan sih ya, biar nggak kalau mereka aku juga karena mereka aku tetap aman. Iya. Terus aku juga ngelapor ke orang tua, habis itu langsung ke guru juga. Terus kita dikumpulin, habis itu katanya disuruh maaf-maafan gitu kan. Tapi aku nggak maafin kan. Aku mau sampai sekarang nggak maafin. Baik, terima kasih sekali sudah berkenan menjadi video dengan kami. Ini Kak, saya di sini mau sedikit tanya-tanya mengenai
video tadi nih, gimana sih menurut kakak tadi setelah melihat video itu kakak gimana? Nah dari video tadi tuh gini kan, setiap orang pasti ada kesalahan. Nah, bisa kan kesalahan itu diomongkan dengan baik-baik tanpa terus dilakukan lagi. Video tadi kan selalu dengan berantem. Lebih baik diomongkan dengan baik-baik tanpa berantem. Apakah ketika kakak melihat itu kakak merasa kesal atau perasaan kakak gimana sih? Sedih sih lebih tepatnya, kayak kenapa sih kok harus pakai berantem, kan bisa diomongkan baik-baik. Kalau misalnya kakak menjadi korban, kan dari ada pelaku dan korban, kakak akan melakukan apa? Apa perasaan kakak bagaimana? Kalau semua saya jadi korban, kalau saya salah ya udah saya mengaku kesalahan saya dulu. Ya tapi ya kembali lagi, sebenarnya pelaku juga gak harus kayak gitu, gak harus berantem, kan bisa ya baik-baik. Gitu sih. Baik, hasil analisis eksperimen kami pada kelompok anonim menunjukkan bahwasanya perilaku mereka lebih agresif, lebih spontan, dan lebih keras. Seperti halnya sebagai berikut. Selanjutnya, eksperimen kepada kelompok yang tidak anonim, mereka ketika merespon lebih logis, lebih berhati-hati, dan normatif, seperti halnya berikut ini. Nah, yang paling terakhir yaitu kelompok gabungan, kelompok anonim, dan kelompok tidak anonim. Responden ketika menjadi anonim, dia lebih agresif, lebih spontan daripada ketika dia tidak menjadi anonim. Dan seperti berikut ini. Dari eksperimen yang sudah kami lakukan, menurut John Suller 2004, dalam kondisi anonim, seseorang merasa lebih bebas dalam mengekspresikan pikiran negatif dan agresif karena mereka tidak takut untuk dinilai. Menurut Philip Zimbardo 1969, individu dalam kondisi anonim kehilangan identitas pribadi dan tanggung jawab yang dapat membuat individu tersebut merasa inklusif dan agresif. Jadi setelah dilakukan eksperimen tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa anonimitas sangat berpengaruh terhadap tingkat agresi seseorang. Setelah penelitian dapat dilihat bahwa orang yang menggunakan data diri anonimitas lebih cenderung bebas mengungkapkan ekspresinya saat menunjukkan agresi. Hal ini sesuai dengan tokoh yang sudah memberikan teori-teori sebelumnya bahwa anonimitas dapat membuat seseorang lebih bebas untuk berekspresi. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa penelitian ini mendukung pengaruh anonimitas terhadap tingkat agresi seseorang.